Kan ada pakar geologi yang kita di SDM Sumatera Barat itu ada, ya di perguruan tinggi ada. Mari kita tanya mereka, risiko gempa tsunami itu ada apa tidak? Kenapa jadi setelah adanya BPBD kok bencananya naik terus? Ada apa? Sebenarnya melakukan apa-apa? Karena sekarang ini kalau dikatakan tidak ada lagi boleh dikatakan bencana yang pure alam, pasti gabungan antara alam dan manusia. Ya. Boleh ada ahli juga katakan tidak ada lagi bencana akibat alam, tapi akibat manusia. Kan juga ada salah satu cara penanganannya itu dengan kearifan lokal. Ya. Kalau untuk kita di Sumatera Barat, kearifan lokal yang seperti apa yang bisa membantu penanganannya itu, Bang? Assalamualaikum, Bang Medi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Medi. Ya. Ini kan belakangan ini banyak hal yang berhubungan dengan kebencanaan. Selalu muncul istilah kesiapsiagaan bencana. Ya. Itu maksudnya kita harus siap siaga menghadapi bencana selalu atau seperti apa tuh, Bang? Oh iya, jadi begini, kesiapsiagaan bencana itu salah satu komponen yang ada dalam upaya penanggulangan bencana. Kalau kita bagi sesuai undang-undang, itu ada prabencana, ada tanggap darurat, ada pasca bencana. Nah, kesiapsiagaan itu beradanya di prabencana, tapi dimulai dengan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan itu sudah dekat ke darurat. Jadi dia satu langkah lagi darurat. Jadi siapsiaga itu kalau kita katakan dua kata, siap dan siaga. Dengan melihat dan diyakini baik secara pengalaman, secara ilmu, secara pengetahuan, bahwa risiko itu diperkirakan terjadi. Risiko itu diperkirakan terjadi. Itu kesiapsiagaan bencana, ya kan? Jadi itu semacam sekumpulan upaya yang harus dilakukan untuk menguatkan kapasitas kita menghadapi bencana kalau terjadi. Nah, itu gampang kan, Mbak? Ya. Jadi suatu kegiatan, kumpulan kegiatan untuk menguatkan kapasitas kita menghadapi kalau risiko bencana itu terjadi. Kita masuk kategori kesiapsiagaan jika diyakini berdasarkan pengetahuan, pengalaman, berdasarkan saintis, para ahli mengatakan risiko itu besar kemungkinan terjadi. Ya kan? Nah, kategori itu kita masuk kategori risiko dengan kata kesiapsiagaan. Artinya kegiatan prabencana tadi yang kesiapsiagaan itu harus dilakukan. Jadi merupakan satu kumpulan kegiatan menguatkan kapasitas pemerintah, organisasi, community menghadapi itu kalau saya. Ya. Nah, itulah kira-kira, Pak. Tapi ada semacam kondisi di masyarakat kita bahwa ketika pemerintah, apakah itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, BNPB atau BPBD, ketika melakukan gerakan atau mitigasi bencana ini, masyarakat cenderung melihat ini semacam upaya menakut-nakuti. Itu semacam apa yang di masyarakat? Bagaimana kita nyikap itu, Bang? Dan harusnya seperti apa sikap kita sebetulnya? Ya, inilah sebenarnya tujuan kita. Kita sebetulnya yang kita kuatkan, yang termasukkan tadi, katakanlah salah satu dari kegiatan penanggulangan bencana itu kesiapsiagaan, itu menguatkan kapasitas siapa? Pemerintah. Kapasitas siapa? Kapasitas para pihak. Dengan sumber daya apa? Termasuk kapasitas masyarakat. Nah, inilah menguatkan kapasitas masyarakat itu yang harus dilakukan. Ini belum ada proses itu. Belum terjadi, sehingga masyarakat hanya menerima saja informasi yang mungkin tidak lengkap, tidak sempurna,
atau dari mulut ke mulut saja. Nah, ini harus ada upaya yang dilakukan sebagai pemerintah penanggung jawabnya, amanah Undang-Undang 24/2007. Masyarakat harus diberikan knowledge, pengetahuan tentang itu secara terus-menerus. Kalau insidentil atau terputus, pasti respon masyarakat seperti itu. Ya, misalnya di Padang. Padang itu kan sering dilakukan simulasi bencana. Ya. Menghadapi gempa, simulasi menghadapi kemungkinan tsunami. Tapi masyarakat umum lihat, ini apa lagi nih? Ini habiskan duit lagi nih. Ini apa lagi nih? Ya. Mungkin 1-2 ada seperti itu, Pak. Tapi kalau mungkin kalau saya katakan ya itu wajar. Kalau orang yang mungkin pengetahuannya terbatas tentang itu, tahu ada kegiatan seperti itu, seolah-olah memberikan informasi penakutan kepada mereka, ya. Tapi kalau mereka itu menyadari, memberikan kesadaran kepada mereka, itu tentu tidak mudah, karena dia harus mengerti apa sih itu, kenapa butuh dilakukan, apa kita mau kena bencana konyol, terdampak tidak tahu apa-apa, bukan begitu, ya. Paling tidak kenapa masyarakat itu diberitahu secara terus-menerus, karena juga proses penghidupan kan orang berganti dan sebagainya, itu harus dilakukan terus-menerus sampai nanti mereka aware sehingga mereka kuncinya mereka sendiri tahu melakukan apa untuk menghadapi jika itu terjadi. Ini yang belum terjadi, belum berproses. Jadi wajar Pak, pemerintah tidak menyerah, jangan menyerah di situ. Ada cara yang efektif apa? Berkomunikasi dengan cara-cara lokal. Berkomunikasi dengan cara lokal. Iya, sampaikan ke mereka, mungkin tokoh masyarakat lokal itu, tokoh agama, mungkin lebih mudah ya, kita kan banyak masjid, menyampaikan itu melalui suara-suara itu. Mungkin para ustadz kita enggak terbatas ya, tapi kita berdampingan pada ustadz, kita ngomong dulu, nanti ya, ustadznya bicara, kita mengisi. Nah, seperti itu. Nah, ustadznya tentunya intinya mendukung ya. Mungkin salah satu. Yang kedua, tokoh-tokoh masyarakat yang diyakini, apakah misalnya tokoh agama, tokoh adat, dan sebagainya, itu sangat memungkinkan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba misalnya saya datang dari Jakarta terus mengisi tentang bencana, ya seperti tadi responnya. Siapa Paknya? Ya, nakut-nakutkan aja. Ya kan, tapi kalau misalnya saya bicara dulu dengan orang lokal, saya jelasin, oh begitu, gimana? Ya kan? Nah, mungkin dia ada, oh kalau gitu jangan langsung begini Pak. Jadi cara lokal diadaptasi. Itu wajar ya. Dimanapun di dunia ini, kalau coba negara-negara seperti Jepang dan sebagainya, mereka sudah tidak kita temukan seperti itu. Mereka sudah bisa menerima dan harus. Nah, kalau ada hari kesiapsiagaan bencana di negara mereka rame. Saya pernah melihat mereka langsung di lapangan. Bahkan pemimpin daerahnya itu datang juga ikut serta di situ. Salah satu kuncinya menurut saya menghindari itu, ya kan? Pada waktu latihan itu, exercise itu, pemimpin daerahnya ikut hadir. Itu salah satu motivasi bagi masyarakat. Karena saya pernah lihat di Jepang, gubernurnya ikut Pak, ikut latihan dan sebagainya, hadir. Jadi ini bukan dadakan hanya inisiasi sekelompok orang atau BPBD dan sebagainya, tapi dilihat ini adalah tanggung jawab bersama. Kira-kira kalau proses seperti yang Pak Medi sampaikan tadi itu dilakukan, tingkat pencapaiannya seperti apa nanti Bang? Tingkatannya begini, masyarakat itu tahu apa yang harus dilakukannya jika menghadapi itu. Contoh Bang, mungkin bisa Bang berikan contoh dari praktek baik selama ini, kaitan dengan lokalnya dulu Bang. Ya, jadi lokal. Gini. Contoh dari kearifan lokal, misalnya Bang. Ya, contoh kearifan lokal itu yang baik contoh ya. Misalnya pernah kita tahun 2013 ada di Maluku. Di Maluku ada bendungan alam, longsor tertutup, air tidak mengalir, terjadi bendungan. Bahaya kan Pak kalau jebol ya kan. Bendungan jebol. Ternyata di bawah itu ada desa
yang penduduknya sekitar 5.000 jiwa. Ramai. 5.000 jiwa, jadi 1.000 kakak lah. 1.000 kakak. Jadi kayak ibaratnya di atas mengalir air longsor karena gempa tertutup, tidak mengalir air, Pak. Nah, di bawahnya ini ada desa, biasanya mengalir dekat desa kan. Lebih dari satu kampung. Nah, curah hujan selalu tinggi. Nah, berarti bendungan alam yang terbentuk itu berisiko tinggi untuk jebol. Ya. Nah, dibangun kali situ, disiapkanlah kita semua dari Jakarta, BNPB waktu itu, BPBD, gubernurnya ikut serta, presiden kita ikut serta memberikan perhatian di situ walaupun tidak ke lapangan tapi ikut serta sampai ke masyarakat desa itu menyiapkan salah satu kesiapsiagaan. Apa itu kesiapsiagaan? Kan saya katakan tadi itu suatu kumpulan upaya untuk melakukan menguatkan kapasitas kita menghadapi risiko itu. Nah, ya. Kumpulan apa itu? Menyiapkan rencana menghadapi kedaruratan itu. Kalau orang mengatakan rencana kontingensi, gitu. Rencana kontingensi. Ya, terus menyiapkan peringatan dini secara sistemik, apakah itu tradisional atau apa canggih dan sebagainya itu. Ya, menyiapkan sumber daya, menyiapkan jalan evakuasi, menyiapkan tempat evakuasi, menyiapkan logistik, melakukan latihan. Disiapkan dulu latihan, diuji masyarakat latihan. Pakai latihan. Latihan itu bagi kelompok masyarakat itu dibagi kelompok. Yang kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nanti kalau evakuasi jalurnya ini ya, jangan melintas yang jauh dan sebagainya. Dilatih. Jadi mereka ada pemimpin kelompoknya, tertunjuk. Nah, itulah latihan sama dengan tsunami. Tsunami itu juga mestinya kan ada kelompok-kelompok masyarakat. Ya, bahkan ada perlakuan khusus pada kelompok rentan, orang tua, anak-anak, itu ada yang mengendalikan itu. Nah, mereka itu kumpulan setting tadi, Mak, kumpulan upaya tadi, peringatan dini, rencana kedaruratan, rencana kontingensi, titik evakuasi, jalan evakuasi, peringatan dini, logistiknya, apalagi itu semua kumpulan itu dan latihan. Nah, itu di WLA itu dilakukan, Pak, dilakukan sekelompok itu melibatkan orang-orang lokal itu secara berjenjang sampai ada perhatian pemimpin tertinggi di Indonesia ini, itu presiden kan, berikan perhatian di situ, selalu bertanya kepala BNPB, gubernur pun ikut, para pihak semua ikut di situ, ada latihannya. Nah, pada saat sebentar Pak. Ya. Berarti kan hampir mendekati puncak. Sampai gitu situ loh. Kalau ini kan yang terbayang ini minimal bayang saya. Ya. Jadi kan latihan. Lalu kemudian ketika bencana itu atau musibah itu datang, kan situasinya tidak seperti proses latihan itu, Bang. Ya. Bisa jadi. Apakah bisa itu proses latihan itu bisa diikuti, yang sudah dilatih itu bisa terikuti kembali atau? Saya tidak menggaransi itu seperti latihan. Tapi waktu kita latihan, kita mendekati seperti kejadiannya. Mendekati seperti kejadiannya. Ya kan? Bisa saja kalau betul-betul kejadian akan seperti itu, belum tentu. Ya kan? Waktunya, misalnya kita latihan siang, pagi, malam, kejadiannya malam. Ya kan? Atau sebaliknya. Nah, kira seperti itu. Terus mungkin tadi yang kelompoknya sudah kita tunjuk, ternyata tidak berfungsi, HP-nya mati dan sebagainya, bisa. Tapi paling tidak, minimal dia tahu apa yang harus dilakukan sendiri gitu. Nah, minimal itu ada transfer knowledge kepada individual itu untuk bisa bertindak sendiri tanpa komando dan sebagainya gitu. Berarti bisa kalau dianalogikan dengan tim sepak bola bisa hampir mirip ya? Ketika mirip lah. Latihan misalnya latihan tenang pojok begini situasinya akan berbeda. Dia akan bertemu lagi. Karena abang kan pemain bola. Seperti itu. Mirip-mirip. Ya kan, belum tentu kita seperti nendang bola latihannya seperti itu, masuk, pas bertanding hilang dia kan, bertanding tidak seperti itu, belum tentu posisinya. Tapi karena sudah sering latihan, tahu apa yang harus lakukan. Itu kuncinya. Lanjut, hasil dari pelatihan tadi, Bang. Nah, hasil dari pelatihan itulah yang membuat yang latihan itu tidak cukup menurut saya ya, kalau sekali 5 tahun sekitar, enggak, itu harus rutin. Karena katakanlah bencana jenis seperti geologi dari gempa, tsunami, ataupun longsor dan sejenisnya itu geologi lah. Itu kan termasuk unpredictable ya, artinya tidak bisa diduga kapan dan sebagainya.
Nah, satu, kalau itu boleh masuk kategori bencana kalau speed onset namanya, kejadiannya itu tiba-tiba. Ya. Kalau yang kejadiannya pelan-pelan seperti banjir, longsor, angin puting beliung termasuk cepat itu. Nah, ya kan? Dan yang lain-lain seperti itu prosesnya lambat. Artinya ada upaya kita masih ada upaya evakuasi, memindahkan dan sebagainya masih ada dilakukan gitu. Nah, jadi yang bendungan tadi bagaimana? Oke, yang bendungan tadi pas pada saat itu saya lupa tanggalnya 2013 itu curah hujan semakin tinggi. Dan dikhawatirkan, dan ada semua pihak di situ termasuk PU dari TNI juga mendukung. Sudah berjaga-jaga. Sudah berjaga-jaga, sudah dibagi kelompok, masyarakat pun sudah dibagi kelompok, tempat evakuasi sudah disiapkan, jalur evakuasi sudah disiapkan, sirine sudah disiapkan, logistik sudah disiapkan, latihan sudah dilakukan. Sebelumnya? Sampailah pada saatnya yang diperkirakan akan jebol. Jadi? Masyarakatnya dikeluarkan semua. Karena sudah latihan, tahu dia berkelompok kemana dan sebagainya, kelari kemana. Ya kan, tendanya udah tahu dia. Itu detik-detik menjelang jebol? Detik-detik sebetulnya. Evakuasi jebol lah bendung itu. Tidak ada satupun yang kena. Bayangkan, 5.000 jiwa, 1.000 kakak lebih kurang. Saya persangkanya lupa. Selamat? Selamat. Ada yang meninggal, satu, kalau salah sakit. Karena sakit jantung atau apa. Tapi berarti bukan kategori karena impact bencana kan, dampak bencana. Nah, itu contoh, Pak. Itu contoh baik. Berarti sekumpulan aktivitas-aktivitas tadi, apakah rencana kontingensinya, peringatan dininya, latihannya, logistiknya, jalan evakuasinya, sekumpulan itu dilakukan secara komprehensif. Tentu juga fleksibel di satu daerah dengan daerah lainnya. Dan menggunakan bahasa lokal. Kan masyarakatnya 5.000, nggak mungkin dengan bahasa Indonesia, pakai bahasa lokal dong. Iya. Masyarakat tua, orang tua, dan sebagainya itu kan. Nah, itu yang saya kira pakai lokal wisdom. Itu 5.000, Bang? Yang lebih dari yang ada yang besar lagi. 2014 Gunung Kelut meletus. Gunung Kelut di Jawa Timur. 2014. Nah, itu Bapak tahu itu sekitar 76.000. Kalau saya tidak salah, sekitar mendekati 80.000 jiwa di sekitar gunung itu. Desa-desa yang ini Jawa Timur kan termasuk padat ya. Nah, itu bisa dievakuasi dalam waktu hampir 2 jam keluar dari area erupsi Gunung Kelut. Bayangkan, erupsi Gunung Kelut waktu itu sampai ke Jawa Barat loh, erupsinya. Sedimen erupsinya itu sampai ke Jawa Barat. Nah, yang paling bahaya nanti yang dekat dengan situ. Ya. Keluar, orang dikeluarkan di situ dalam waktu 18 jam. Jadi semua sumber daya. Karena itu tidak mudah, Pak. Pasti ada latihannya. 70.000. 76.000. 2 jam. 2 jam. Di bahan saya punya itu ada itu. Ada praktek baik gitu. Siapa yang terlibat. Mulai dari presiden sampai kepala BNPB, gubernur di daerah itu, lokal sampai kepala desanya ikut serta. Bagi menjadi kelompok-kelompok kecil, mereka tahu ikuti kelompok mana, jalur mana, jam berapa. Coba bayangkan, informasi dari PVMBG yang mungkin terbatas itu, karena mungkin peringatan dininya sudah dipahami oleh masyarakat lokal, mereka percaya siapa yang menyampaikan itu. Mereka ikutin kelompoknya. Serentak melakukan evakuasi keluar dari area yang paling berbahaya. Sampai itu, Pak, itu luar biasa itu. Ya, kalau erupsinya tentu ada, tapi kan tidak terkena dampak bahayanya yang itu contoh baik. Berarti dari contoh baik itu, kalau selama ini kan kita cenderung di Indonesia mendengar peristiwa-peristiwa di banyak negara, ketika bencana besar itu terjadi, kemudian ternyata tidak ada korban jiwa. Pada mulanya kan orang beranggapan ini apa benar apa tidak kan itu. Tapi dari pengalaman itu bisa kita sepakat dengan apa yang didapatkan itu. Saya sepakat ya, kalau insya Allah, dan itu tidak menggaransi juga ya, tapi kita praktek baik itu juga penerapan. Kalau saya katakan kesiapsiagaan, jadi ada kalau hanya insiden, jadi kalau Gunung Kelut dan di WLA Maluku itu 2014-2013 itu boleh dikatakan insiden, bukan disaster, bukan bencana. Bukan bencana. Jadi kesimpulannya apa? Kalau masih terjadi bencana,
berarti gagal kesiapsiagaan yang tadi itu. Tidak dilakukan lah gitu. Apa yang membedakan insiden dengan bencana itu? Insiden itu suatu kejadian yang tidak menimbulkan dampak signifikan, seperti korban jiwa, kerusakan infrastruktur, yang mengganggu hidup dan penghidupan orang. Ada, tapi tidak signifikan. Itu yang bencana. Nah, itu insiden. Tapi kalau bencana, di situ ada dampaknya, mengganggu hidup dan penghidupan orang, dan itu lama. Kalau di recovery, ada korban jiwa, kita tidak ada patokan juga korban jiwa itu 1, 2, 1000 ini kata bencana. Ya, artinya kalau bahasanya di luar kemampuan masyarakat, dia terdampak banyak. Orang hilang mata pencarian, orang kehilangan penghidupan rumah dan sebagainya, mungkin infrastruktur juga rusak. Kalaupun ada upaya-upaya saya katakan mungkin beberapa wilayah kalau dilakukan pemulihan pasca bencana tidak segampang yang bangun biasa, ada prosesnya dan sebagainya, apalagi mengembalikan aspek-aspek kemanusiaan, Pak. Nah, itu bencana. Jadi beda, Pak. Jadi kalau bahasa simpelnya, Pak, insiden itu masih bisa dihadapi oleh manusia, oleh masyarakat. Bencana di luar kemampuan manusia. Kembali kita pada contoh baik tadi. Satu, bendungan, kedua erupsi Merapi, Kelut. Nah, ini kan bisa terdeteksi lebih awal tuh. Oh iya. Lalu misalnya bagaimana dengan gempa, tsunami yang tiba-tiba saja? Tiba-tiba kejadiannya. Kejadian yang tidak terprediksi dan sampai konon sampai hari ini tidak ada teknologi yang bisa mendeteksi kapan gempa dan tsunami itu terjadi. Bagaimana kesiagaan kita menghadapi itu? Jadi begini, secara keilmuan, secara saintis, banyak pakar kebumian, pakar gempa yang menyatakan ada potensi gempa di wilayah tertentu, ada tsunami dari gerakan subduksi dari di laut yang bisa menimbulkan gelombang tsunami. Itu kan sudah diketahui secara keilmuan. Sudah tahu potensi risiko itu. Yang tidak diketahui ada kapannya. Ya kan? Nah, kalau saya nyarankan, bukan kita bertanya kapan akan terjadi, tapi apa yang disiapkan menghadapi risiko yang diyakini ada. Gitu. Bukan kapan terjadinya. Tapi apa yang disiapkan menghadapi risiko gempa bumi, tsunami, dan begitu. Tapi khusus kita di Sumbar atau Padang lah, kan sudah sering juga sejak lama disampaikan. Nah, justru dengan kondisi seperti itu, setiap orang menyampaikan itu justru jadi dipandang negatif oleh sebagian banyak masyarakat. Sebagian orang sehingga ada beberapa nama-nama pakar atau ahli komunikasi yang menyampaikan seperti yang Mas sampaikan tadi. Jadi dibenci orang begitu. Nah, itu biasa. Itu memang perlu perlu upaya-upaya juga untuk mengurangi respon seperti itu. Itu wajar. Sekarang saya bertanya, kalau ada yang merespon seperti itu, apakah kita, pemerintah yang diberikan tanggung jawab memberikan pelayanan penanggulangan bencana, memberikan edukasi, kesiapsiagaan, menyiapkan segala macam harus menyerah? Enggak dong. Tanggung jawab itu tetap ada di kita di pemerintahan misalnya. Nah, sekarang itu kan masalah komunikasi aja kalau saya. Masalah komunikasi. Nah, itu salah satunya menggunakan local communication gitu. Cara lokal. Local communication itu siapa? Kalau bahasa Minang, siapa yang bisa nyedangnya orang kalau nyicik. Misalnya gitu. Ya kan? Nah, itu mungkin salah satunya adalah mungkin tokoh-tokoh yang dipercaya di level masyarakat, tokoh agama. Karena di dalam Al-Quran juga kalau kita agama Islam kan ada pesan-pesan, ada ayat-ayat tertentu, surat-surat tertentu yang memberikan pesan-pesan tentang kesiapsiagaan. Ada. Sejak Nabi dulu juga sudah ada bencana.
Ada kesiapsiagaan itu sejak dulu. Mungkin para ustadz kita kalau perlu pemerintah melalui BPBD-nya atau melalui BNPB-nya untuk memberikan training of trainer kepada para ustadz tentang bencana di wilayah yang berisiko tinggi bencana seperti Padang. Ya. Ada feeding masukan kebencanaan yang relevan dengan ayat-ayat surat Al-Quran keagamaan. Dikombin itu. Balik kita ke gunung. Gunung Kelut terdeteksi dari awal, kemudian 70. Ada risikonya kita ketahui. Ada risikonya. Ya, kita baru kalau kesiapan. Ya. Kan sama dengan tadi. Waela ada risikonya, kita lakukan kesiapan. Bencana tsunami, gempa, ada risikonya. Tiga kesiapan. Ya. Kita nggak tahu kapannya gitu. Ya. Nah, tapi ya khusus Gunung Kelut 2014 itu kan terselamatkan 76 ribuan ya, dievakuasi keluar dari dievakuasi. Peristiwa atau waktu yang sama juga terjadi di banyak gunung misalnya, yang justru ternyata menimbulkan banyak korban. Bencana yang kemudian menjadi bukan insiden dia, tapi bencana. Jadi bencana. Karena korban jiwa dan sebagainya. Ini di mana salahnya nih, Bang? Saya tidak mengatakan salah langsung ya. Tapi ini mungkin saya koreksi. Tadi di awal saya katakan bahwa kalau terjadi bencana, saya berani mengatakan itu adalah kegagalan kesiapsiagaan bencana. Kesiapsiagaan bencana. Kesiapsiagaan apa saja? Siap dan siaga. Apa saja? Upaya sekumpulan upaya tadi. Ada peringatan dini, ada upaya kedaruratan, ada logistik, ada latihan evakuasi, ada latihan bersama masyarakat, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Itu yang harus dilakukan. Nah, secara komprehensif. Kalau hanya satu saja, misalnya peringatan dini itu tidak sistemik, enggak juga garansi. Kalau pemerintah total untuk penanggulangannya itu, masyarakat tidak ikut, enggak juga mengabaikan, enggak bisa juga. Jadi para pihak itu begini, Pak. Kalau di kita itu, kalau di lambang bencana seluruh dunia, itu menunjukkan segitiga itu. Kalau kita mengartikan itu sebetulnya tidak tepat sih. Orang artikan ada pemerintah, ada dunia usaha, ada masyarakat. Itu sebetulnya kalau arti yang saya pahami bukan begitu, tapi kita terimalah, oke lah. Nah, unsur tiga ini yang ini. Karena dulu gini, kita membuat Undang-Undang 24 2007 itu yang dilahir 2007 itu kan pasca kejadian Aceh dan gempa di Yogyakarta 2006. Banyak korban. Aceh 200.000 orang. Banyak bantuan internasional dan sebagainya. Ternyata kita sampai membuat satu badan rehabilitasi dan konstruksi. Dan undang-undang kita waktu itu hanya respon saja, tanggap darurat saja. Ternyata tidak cukup respon itu. Ternyata harus dicegah sebelumnya. Ada pencegahan, ada mitigasi, ada kesiapsiagaan. Itu sebelum Aceh tidak disiapkan, tidak dilakukan. Di Aceh, kejadian Aceh dan Jogja, baru kita aware. Oh, kalau gitu penanggulangan bencana ini 3 fase ya. Pra, tanggap darurat, dan pasca. Nah, gitu loh. Nah, Jogja juga memberikan masukan. Nah, inilah yang harus dilakukan. Tidak bisa sekarang ini kalau saya katakan, Pak, mungkin saya katakan dengan melihat kejadian-kejadian bencana, kita itu masih bersifat respon. Kalau bahasa Padangnya di Matibor, di situ di siang. Oh, di Matibor di situ di selesai. Ya, kan? Harusnya yang dilakukan? Harusnya di sebelumnya. Oke. Kesiapsiagaan tadi. Iya. Sekumpulan kegiatan yang diyakini risikonya akan terjadi, kita buatkan rencana kedaruratannya. Siapa yang bertindak? Siapa yang bertanggung jawab? Kalau misalnya erupsi, kita libatkan PPMBG, libatkan BPBD, melibatkan siapa? Libatkan TNI, Polri, masyarakat, dan sebagainya, bla 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 bla, libatkan semua. Ada pengembangan desa tangguh. Mari kita bangkitkan desa tangguh di wilayah-wilayah yang berisiko tadi. Tidak cukup hanya desa tangguh, ada 20-30 desa di wilayah yang terdampak risiko itu, baru 1 desa tangguhnya, mari kita kembangkan. Berarti bagi daerah yang berpotensi
bencana itu, berisiko tinggi berisiko tinggi, tapi dia bisa dideteksi, bisa seperti bendungan, seperti erupsi lahar dingin, lahar panas segala macam. Itu kalau kesiapsiagaannya itu jalan, bisa selesai, bisa tidak menimbulkan bencana ya? Bisa, itu contoh baik tadi. Iya, contoh baik yang di Kelut ya. Gunung Kelut itu, lakukanlah. Nah, upaya-upaya yang dilakukan itu yang masih minimalis, Pak. Nah, waktu ada muncul kejadiannya, tergagap-gagap, terdadak-dadak, kebingungan, panik dan sebagainya, ya kan? Sebetulnya kalau saya lihat Sumatera Barat sebetulnya kalau saya katakan saat ini sebetulnya berada pada posisi yang lebih baik dari daerah lain. Kita pernah teruji dengan gempa 2009 yang besar, menimbulkan kerugian sampai 21 triliun. Banyak negara yang datang juga membantu, banyak BNPB membantu, recovery-nya dibantu juga, rumah kena 2.400 sekian kalau saya tidak salah. 2007 berat juga. Ya, 2007 sebelumnya belum ada BNPB, BPBD, pembelajaran itu. Banyak proses-prosesnya, belum bencana-bencana kecil dan sebagainya. Kejadian bencana-bencana yang besar mungkin terjadi di Sumatera, sebetulnya menurut saya tidak perlu terjadi. Tidak perlu terjadi? Tidak perlu terjadi, karena sebetulnya kita ada lesson learn. Ya, pembelajarannya. Pembelajaran gempa 2009 itu jadi pelajaran. Pada waktu kita melakukan recovery untuk pasca gempa 2009, sebetulnya kita mendapat pengetahuan bagaimana mitigasi dilakukan tidak berulang seperti kejadian itu. Kesiapsiagaan harus dilakukan, mestinya begitu kan? Kalau melakukan upaya-upaya itu yang berkelanjutan, jadi jangan berhenti di pasca bencana terus recovery. Di dalam kita mitigasi, dalam kita merecovery, pemulihan pasca bencana itu ada makna yang didapatkan bahwa mitigasi lebih baik daripada menangani dari respon. Nah, berarti apa? Menghadapi bencana. Bencana kan tidak gempa aja, bencana alam, non alam dan sebagainya gitu. Jadi saya katakan kita ini sebetulnya, kalau saya katakan kita sebagai individual, katakanlah tidak ada yang kebetulan kita hidup. Kita hidup di peradaban dengan perubahan iklim yang sudah pasti terjadi, bencana dan sebagainya, dan kita masih hidup. Bapak di media, saya masih di BNPB. Kita punya peran untuk berkontribusi untuk memitigasi, mencegah, kesiapsiagaan dan sebagainya, ya kan? Karena sekarang ini kalau dikatakan tidak ada lagi boleh dikatakan bencana yang pure alam, pasti gabungan antara alam dan manusia. Boleh ada ahli juga katakan tidak ada lagi bencana akibat alam, tapi akibat manusia, antropogenik, gitu. Ya kan? Nah, coba bayangkan, Pak, kalau akibat manusia apa? Ya karena mungkin aktivitas manusia. Apakah aktivitas ekonomi, aktivitas pembangunan, menimbulkan impact, ya kan? Jadi kalau Bang melihat waktu penanganan gempa 2009 Padang, bagaimana Bang melihat secara umum? Masuk bagus atau biasa-biasa saja? Kita melihatnya di gini ya, impact yang terjadi. Impact yang terjadi itu menunjukkan dari sisi korban, jumlah rumah rusak, kerugian ekonomi, dan sebagainya. Kalau melihat ini, kerugian sampai 21 triliun, itu saya kira kita belum ada kesiapan. Ada itu bukti. Ya, kalau dikatakan gempa di Sumatera Barat itu sudah tahu, sejak dulu orang tahu ada gempa. Jadi tidak ada upaya. Satu. Terus juga misalnya kalau lihat infrastruktur rusak dan sebagainya, berarti tidak ada upaya-upaya mitigasi dalam upaya pembangunan infrastruktur pada waktu itu. Sampai 2009 lah. Mestinya pasca 2009 ada perubahan dalam pembangunan di Sumatera Barat. Ya kan? Kalau dalam konteks gempa itu berarti bangunan-bangunan yang ada digunakan untuk publik, hotel dan sebagainya, itu punya ketahanan terhadap risiko gempa. Yang skala tertentu lah, itu teknisnya kan. Bikin jembatan, bikin irigasi, bikin apa, dan sebagainya. Rumah masyarakat yang dulu dibangun mungkin sudah menggunakan rumah tahan gempa, mudah-mudahan sudah terlaksana, ya kan. Kalau gempa datang lagi dengan skala itu, kecuali
katastrof ya, artinya gempa besar sekali, luar biasa itu bisa terjadi. Tapi kalau gempa yang mungkin sama dengan yang tadi 2009 masih tahan dia. Tapi kan itu 2000 rumah, mungkin 60% rumah di Kota Padang atau di Sumatera Barat itu rusak karena itu. Tapi mungkin nanti kalau gempa datang lagi itu mungkin kalau sudah 60% sudah rumah tahan gempa, mungkin tidak sebanyak itu lagi bisa. Harapannya begitu. Ya kan, mudah-mudahan seperti itu. Nah, yang lain pun harus diikuti. Pembangunan itu kan bukan rumah aja. Pembangunan dalam semua aspek. Bangun rumah sakit, bangun sekolah, bangun semua. Nah, bagaimana di pendidikan juga, bagaimana diintegrasikan kebencanaan. Bagaimana di rumah sakit juga disiapkan kebencanaan. Karena rumah sakit yang vital. Contoh waktu rumah sakit M. Jamil terdampak. Untuk gempa. Terdampak korban yang ratusan itu dibawa kemana? Akhirnya rumah sakit lapangan, Pak, yang tidak siap. Nah, tapi kalau rumah sakit disiapkan, kontingensinya menghadapi itu, paling tidak, mungkin kalau tidak 100% sesuai latihan, paling tidak ada sekian dalam persentase tertentu, dia bisa siap. Gitu. Termasuk infrastrukturnya rumah sakit itu, peralatannya, tindakannya. Rumah sakit wajib loh menurut saya. Apalagi tempat-tempat publik, mall, bangunan-bangunan yang punya kerentanan tinggi seperti PLN, ya bangunan-bangunan vital lah. Itu mestinya ada latihan upaya-upaya mitigasi, upaya kesiapsiagaan itu harus dilakukan masif. Makanya saya katakan tadi, kalau masih ada kejadian di Sumatera Barat itu, kenapa ya? Kok masih terjadi? Padahal sudah banyak pembelajaran 2007, 2009 yang kecil-kecil belajar dari itu. Kenapa? Nah, berarti katakanlah keberadaan BPBD yang ada di provinsi, di kabupaten kota itu perlu ditingkatkan, diberikan kekuatan-kekuatan. Tidak cukup hanya dengan sumber daya anggarannya saja. Karena tanggung jawab pemerintah itu adalah diamanahkan di dalam penanggulangan bencana melakukan upaya pengurangan risiko bencana dalam pembangunan. Risiko bencana, tadi gempa, Pak. Risiko gempa. Bagaimana risiko gempa itu diintegrasikan dalam pembangunan? Tata ruang. Boleh bangun di sini, tapi harus tahan gempa. Harus di sini, tidak boleh yang terancam longsor. Kalau sungai dikembangkan, jangan di dekat sungai dan sebagainya. Itulah amanah di dalam undang-undang itu, melakukan pemerintah tanggung jawabnya melakukan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan. Aksinya apa? Detailkan, sesuaikan ini. Sesuaikan dengan kebutuhan daerah. Apa yang dilakukan? Semua sektor. Ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan semuanya berjalan terus. Jalan terus. Nah, yang berikutnya apa? Pemerintah mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk itu. Anggaran. Ya kan? Apalagi, pemerintah wajib melindungi masyarakat yang berpotensi risiko. Kan tadi misalnya gempa, tsunami. Kalau ada tsunami, menurut skenario-nya ini para ahli ini akan kena di sini. Berarti berapa penduduk di sini? Berarti penduduk yang berisiko itu diberikan edukasi, diberikan latihan berkelanjutan. Itu, Pak. Nah, itu wajib 3 poin itu pemerintah itu. Mengurangi risiko dalam pembangunan, menyiapkan sumber daya yang memadai, masuk anggaran, melindungi masyarakat yang berisiko. Kan juga ada salah satu cara penanganannya itu dengan kearifan lokal. Kalau untuk kita di Sumatera Barat, kearifan lokal yang seperti apa yang bisa membantu penanganannya itu, Bang? Bang kan orang Sumbar juga nih, pasti tahu. Ya, saya tidak begitu paham ya. Kearifan lokal itu tidak hanya dalam bentuk action, tapi dalam bentuk komunikasi pun menurut saya kearifan lokal. Misalnya dengan bahasa daerah. Nah, di kampung kita kan banyak yang tua-tua. Mereka mungkin mau aja sekolahnya sampai sekolah SD, atau tidak bersekolah, katanya petani aja. Tapi dia disegani. Didanga kecilnya gitu. Nah, itu mungkin kita ajak jadi pembicara. Nyo menyampaikan ke warganya, minimal ke keluarga terdekat dia dengan bahasa lokalnya. Nah, memberikan keyakinannya gitu kan. Nah,
Itu secara berjenjang Pak, level pimpinan itu pimpinan masyarakat lokal, pimpinan masyarakat budaya lokal ya, di kecamatan, di level distrik atau kabupaten kota, di level itu harus ikut. Sekarang kan banyak cara, nggak mungkin lah, mungkin Pak Bupati harus datang satu-satu, tapi mungkin bisa disampel dan sebagainya, atau bisa kita kembangkan mungkin dengan sistem online digital, pakai medsos, bisa sampai bupati dengan singkat itu misalnya seperti kita di podcast ini ya, sana Ambo yang tercinta dan sebagainya, daerah awak, daerah begini, daerah koi kita, nah, itu kan bahasa lokal. Oke. Mungkin lebih diyakini dengan cara awak enggak berharap ada terjadi, tapi siap awak menghadapinya. Kemungkinan kalau tiba ya, harus lakukan. Kalau tidak tiba, alhamdulillah. Mungkin tidak di generasi kita, mungkin tiba di anak cucu kita. Tapi kalau misalnya gini, kalau seismik atau gempa itu bisa saja mungkin tidak terjadi pada waktu era kita hidup. Kalau periodiknya rata-rata 100 sampai 200 tahun misalnya perulangannya, tapi itu tidak ada kepastian ya. Itu mungkin tidak pada waktu generasi kita dia terjadi, dia keluar energinya kayak tsunami itu. Oh ya, kayak tsunami Aceh Pulau Semelu ya? Semelu 2005. Ya. Pernah sebaik sebelumnya. Ya, karena puluhan tahun sebelumnya pernah tsunami. Tsunami di situ, tapi pesan itu selalu terjaga. Kalau air laut turun, ya itu penanda harus naik ke bukit. Selamatlah mereka banyak. Selamatlah mereka. Tapi masyarakat Aceh yang di daratan waktu itu enggak seperti itu kan? Karena mereka tidak mengenal. Iya, pesan itu enggak pernah ada, mereka enggak pernah. Itu bentuk kearifan lokal itu. Bentuk kearifan lokal. Nah, bahasa lokal, cara lokal, mungkin juga misalnya begini, cara lokal itu misalnya kalau gunung api misalnya yang memonitor gunung api itu kan pusat vulkanologi bencana ya, gunung api. Kalau orang vulkanologi itu yang menyampaikan ke masyarakat, mungkin masyarakat kan, itu petakut tuh. Tapi dudukan orang desa itu, orang warga desa itu yang dipercaya, dudukannya bersama di PVMBG itu, dia ikut monitor atau bergantian, sehingga dia kalau ada indikasi kenaikan kondisi status yang berbahaya, dia yang menyampaikan ke masyarakat itu dengan cara lokal. Mungkin sudah disiapkan informasi melalui kentongan, kalau ada kentongan sekian bunyinya, itu tandanya ini. Cara lokal, cara lokalnya dipakai. Orang yang amati orang lokal, yang menyampaikan berita orang lokal. Jadi bukan orang PVMBG yang mungkin orang di luar kampung itu kan. Mungkin secara keilmuan mereka jagonya. Nah, mereka jagonya. Tapi cara menyampaikan komunikasi masyarakat orang lokal. Ya. Di Malu ketahui pejago petanggu. Kalau ini tak percaya ini. Siap tuh. Tapi kalau orang lokalnya sampai dengan mama, ibu-ibu sana Ambo, iko salah pengamatan ya, Ambo ikut melihat ada tanda-tanda awak itu harus evakuasi ya. Mungkin dipercaya. Walaupun ilmuwan tidak setingkat itu, tapi kan kontennya yang perlu. Nah, itu dilakukan di Gunung Kelut kalau mau salah itu. Di Merapi apa di Gunung Kelut seperti itu. Ya. Bang, kemudian belakangan kan yang juga sedang viral, muncul statement atau muncul data kekhawatiran gempa besar di selatan Jawa. Oh iya. Selatan Jawa. Bagaimana nih Bang? Ya, jadi begini, itu gempa besar yang mungkin diikuti dengan tsunami. Itu memang begini ya. Jadi kita ini kan berada di 3 lempeng besar dunia. Lempeng itu melalui di pantai barat Sumatera, selatan Jawa, Maluku, dan bahkan di daerah Maluku itu pertemuan 3 lempeng itu. Ya. Nah, lempeng itu di laut. Nah, ada lempeng ini seperti ini kira-kira. Dia bergerak terus. Nah, gerakan itu subduksi. Kan? Subduksi itu bisa menimbulkan gelombang air laut di atasnya. Itu yang menimbulkan tsunami. Dia kalau dia bergerak, gelombang tsunami.
Itu ada di hasil kajian-kajian para pakar gempa itu katakan di pantai di Aceh sudah pernah lepas 2007, 2004, Sumatera Barat, Mentawai. Menurut ahli kegempaan itu berpotensi besar gerakan itu 8,9 skala Richter. Dekat Selat Sunda juga ada katanya. Jadi ada, kalau tidak salah, ada menurut pakar geologi dari BMKG ada 8 titik potensi megatrust. Artinya megatrust itu di Indonesia. Di Indonesia. 8 titik. Pantai Barat Sumatera, Mentawai, Selatan, Selat Sunda, Selatan Jawa, dan seterusnya ada beberapa titik, sehingga itu disampaikan. Nah, itu adalah potensi-potensi gempa yang ditimbulkan dari subduksi di selatan itu. Nah, diyakini sudah itu ada. Nah, cuman kita kan sama dengan tadi, itu kan kabar petakut yang tidak jelas kapan. Ya memang tidak jelas kapan datangnya, tapi secara keilmuan ada dan sudah terbukti. Dan rentang waktu ratusan tahun sebelumnya pernah terjadi. Dan paling terakhir aja tsunami terakhir yang terjadi di Mentawai 2010. Nah, kalau yang terjadi di Selat Sunda 2018 bukan tsunami dimunculkan dari subduksi, tapi runtuhnya sebagian anak gunung Krakatau ke laut, muncul gelombang tsunami gitu. Nah, jadi kalau tsunami yang terakhir yang pure itu di Mentawai, yang tingginya juga korban, Pak Pir dia tahu itu 500.000 orang loh, pulau kecil aja. Dan saya pada waktu itu sudah di BNPB, saya monitor juga, bahkan kita terlambat mengetahui tsunami itu terjadi. Kalau Padang kan pernah juga punya catatan 1800 ke 1600. Sekitar 200 tahun yang lalu. Ada 2 kali atau 3 kali. Data sejarah itu kan data sejarah. Apakah memang akan memungkinkan berulang atau hanya cukup pada masa lalu itu aja? Atau akan ada pengulangan-pengulangannya? Kalau secara keilmuan itu pasti ada pengulangan. Ada pengulangan. Ya, bukti pengulangan sudah terjadi. Ya, apakah itu akan berhenti? Enggak. Ya kan? Karena diyakini gerakan lempeng tadi yang di laut itu, dia kan bergerak 1 mungkin sampai 3 mm per tahun. Setahun. Nah, ada satu saat ibaratnya kalau didorong dia melantun ya kan? Kira kita. Gerakan baliknya itulah mungkin yang ini logika saya ya. Nah, mungkin yang paling paham tentang itu mungkin pakar geologi lah, ya kan. Kan ada pakar geologi yang kita di SDM Sumatera Barat itu ada, ya di perguruan tinggi ada. Mari kita tanya mereka, risiko gempa tsunami itu ada apa tidak? Nyatakan oleh mereka. Kalau ada, kenapa tidak ditindaklanjuti dengan upaya-upaya kesiapsiagaan tadi yang kita bicarakan di awal? Risiko tinggi bencana berarti kita masuk kategori siaga bencana. Siaga menyiapkan bencana kontingensi, menyiapkan peringatan dini, menyiapkan latihan, menyiapkan sumber daya, menyiapkan evakuasi, menyiapkan mekanisme kedaruratan, logistik, seterusnya. Nah, itu komprehensif, melibatkan orang. Semua pimpinan itu secara berjenjang, level desa, level kecamatan, level kabupaten, level kota, sampai terlibat di situ. Walaupun terlibatnya tidak di lapangan, tapi terlibat dalam mendorong itu misalnya dengan kebijakan, dengan dorongan keputusan politiknya, dorongan kebijakan-kebijakan, dengan mendorong SKPD sekarang namanya, dengan menyiapkan SOP, menyiapkan rencana kontingensi, semua bisa. Nggak terjadi apa-apa, tapi secara sains potensi risiko itu ada kan? Ya. Nah, kalau kesiapan tadi, kebijakan-kebijakan itu kan pemilik kebijakan. Bagaimana dengan generasi muda, Bang? Gimana peran mereka? Kan mereka nggak bisa memegang kebijakan. Ya. Mereka nggak punya duit. Ya. Apa yang harus mereka lakukan? Inilah salah satu tantangan ya. Generasi muda kita itu tidak pernah dilibatkan dalam proses kebijakan. Satu. Berarti mereka harus masuk ke dalam? Harus masuk, proses. Karena persentase mereka sekarang ini adalah
sekitar 25-27% dari total penduduk Indonesia. Ya. Kalau katakanlah penduduk kita sudah 270, berarti mereka bisa berada antara 60-70 juta. Kalau Bank Dunia mengatakan bonus demografi. Ya. Tapi itu hanya dilihat dari sisi ekonomi, produktif dalam sisi ekonomi. Tapi generasi muda kita kan juga menghadapi tantangan, Pak. Ya. Tantangan apa? Dunia kerja, krisis ekonomi, termasuklah tantangan dia belum punya knowledge tentang disaster. Apa itu? Knowledge pengetahuan tentang kebencanaan. Oh. Contohnya apa? Contohnya, boleh dilihat setiap kejadian bencana, ya kita ambil ekstrim aja ya, jadi bencana, berapa persen orang muda yang terdampak? Yang terdampak ya? Yang terdampak. Contoh yang saya tahu, Cianjur, korbannya sekitar 600. 20% itu adalah orang muda ke bawah sampai anak-anak. Dan oleh UN salah satunya, tapi dia melihatnya dunia ya. Korban akibat disaster di generasi muda, yang generation itu sekitar mungkin saya salah persisnya, nanti dibaca reportnya, sekitar 10-20% dari korban bencana itu generasi muda. Nah, generasi muda itu padahal dia punya peran, apalagi menghadapi bonus demografi, itu masa depan mereka. Masa depan mereka sekarang dan nanti. Sekarang mereka hidup dengan usia yang muda-muda, tapi nanti pada usia produktif, dia umur 40, 50, produktif. Sayang pada saat itu kita berada pada puncak-puncaknya menghadapi bencana. Salah satunya yang sudah jelas adalah perubahan iklim. Mestinya mereka juga diberikan masukan-masukan bagaimana how to mitigate persoalan perubahan iklim. Nah, itu. Tapi ada juga yang menyebut bahwa kalau seperti bang tadi kan tidak diikutkan. Tapi ada juga yang menyebut bahwa sebetulnya mereka bisa ikut saja gitu. Tapi dianggap belum peduli katanya. Enggak juga, saya kira enggak. Tentu ada komunikasi, welcome untuk mereka. Sekarang kan mereka punya organisasi seperti perguruan tinggi. Mereka punya BEM misalnya, atau di tingkat SMP OSIS, SMA, SMP OSIS. Kalau bisa dalam mengambil keputusan-keputusan, itu mereka diikutkan. Sehingga mereka tahu, sehingga mereka nanti yang mendistribusikan, menyebarluaskan informasi itu kepada lingkungannya di sekolahnya. Satu, organisasi pemuda juga, saya kira kita pemuda kita juga sama dengan kita, apalagi tahun-tahun ke depan itu dia menghadapi suatu krisis saat ini yang dia rasakan sekarang, tahun nanti itu juga krisis. Mestinya dia harus dilibatkan. Nah, muda itu punya peran untuk diri dia sendiri, kelompoknya dia juga sebetulnya bisa, kalau diberdayakan, dia bisa mengajak ke komunitas di lingkungan dia, menyampaikan itu. Tapi kan tidak pernah, atau minimalis lah, melakukan pemberdayaan pemuda untuk dalam bidang pembangunan secara umum, ya kan, sehingga mereka tidak dilibatkan. Nah, contohnya itu yang kalau kejadian bencana aja nih, satu konteks aja. Mereka kan juga terdampak, persentasenya tinggi loh. Apalagi ke ekonomi. Mereka selama ini mungkin juga lebih fokus kepada digital, kegiatan-kegiatan digital, mungkin 90% lebih sibuk situ. Sebetulnya edukasi kebencanaan itu bisa dipesankan melalui itu. Atau ada kelompok-kelompok mereka yang kita berikan pesan, bisa menyebarkan di lingkungannya untuk menyebarkan tentang kebencanaan. Nah, mereka latihan juga, kalau dalam konteks kesiapsiagaan tadi, libatkan juga mereka latihan. Minimal kalau enggak ini, menurut saya mungkin di sekolahnya, di kampusnya, mereka bisa juga latihan yang sama. Besok ini tidak jauh, Hari Kesiapsiagaan Indonesia. Kesiapsiagaan Bencana Indonesia, 26 April. Tahun lalu di Sumatera Barat menjadi focal point, hub-nya. Tapi ironisnya, kesiapsiagaan bencana Sumatera Barat secara nasional
Tidak cukup 1 bulan kejadian bencana banjir lahar dingin. Mestinya itu tidak jadi dong. Jadi sesudah acara, jadi 26 April tambah 11 Mei berarti sekitar 15 hari. 15 hari. Pertanyaannya, kenapa Sumatera Barat dijadikan tempat lokus Hari Kesiapsiagaan Nasional? Karena salah satu mungkin sudah pembelajaran kejadian dan sebagainya. Mungkin secara kapasitas orang melihat secara ya mungkin intangible ada terlihat Sumatera Barat. Tapi kenyataannya teruji di 11 Mei 15 hari kemudian. 15 hari kejadian bencana yang meninggal 50 sekian orang, 62 orang atau berapa meninggal dunia. Berarti itu soalannya kesiapsiagaannya tidak cukup. Belum cukup kan? Nah, sebenarnya sekarang sudah 1 tahun lebih kita sebenarnya cek daerah-daerah yang terdampak itu. Apakah sudah kembali pemulihan secara total? Ya. Tidak cukup dengan 1, 2, 3 jembatan. Ya. Tidak cukup. Orang yang kehilangan sawah, kehidupannya bagaimana? Orang yang kehilangan sekolah, mungkin utang-utang hanya untuk menyekolahkannya. Pakaiannya, anduk rumahnya, dan sebagainya. Karena mungkin dimudahkan dengan kondisi lingkungan kita, kegotong royongan, bisa saja keluarganya membantu, lalu anaknya membantu. Tapi bukan seperti itu kita harapkan. Bagaimana pemerintah juga ada tanggung jawab yang berkelanjutan untuk itu. Sampai ada jadi pembelajaran, kuncinya begini Pak Piet, jangan ada lagi bencana seperti itu terjadi berulang. Ya. Cukup sekali. Jangan, kalau bahasanya, jangan jatuh kalau lubang yang sama 2 kali. Bang, ada undang-undang mengatur, Bang. Ketika bencana-bencana itu tidak terselesaikan atau tidak termitigasi dengan baik oleh negara dalam konteks pemerintah daerah, ada perlakuan sanksi hukum kepada daerah? Ya, jadi gini. Di dalam, saya lupa pasalnya, pasal 5 kalau saya tidak salah, pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Itu dibunyikan, penanggung jawab penanggulangan bencana adalah pemerintah daerah. Ada. Apa itu? Yang tadi saya sebutkan, anggaran, pemberdayaan, dan sebagainya. Terus juga kegiatan penanggulangan bencana, kesiapsiagaan itu salah satu komponennya. Ya, komponen mitigasi ada lagi dan sebagainya. Nah, di situ itu juga ada di pasal yang berbeda. Sebelumnya itu kalau saya tidak salah sekitar pasal awal-awal juga, tujuan penanggulangan bencana itu adalah melindungi masyarakat. Iya. Satu. Nah, berarti kalau tidak terselesaikan oleh daerah, berarti tidak melindungi rakyatnya. Ya silakan ya terjemah. Melindungi masyarakat. Ya. Itu tujuan pertama loh Pak. Tujuan pertama. Ya. Penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana ini tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah daerah mendirikan apa? BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah di kabupaten, kota, dan sebagainya. Dia punya amanah di situ. Nah, kalau kita lihat kehidupan kondisi BPBD saat ini, seluruh Indonesia antara hidup dan mati aja. Nah, mulai, tapi tidak bisa mangga-mangga gitu. Padahal risiko bencana tinggi. Risiko bencana tinggi. Indonesia ini adalah negara nomor 3 di dunia yang punya risiko bencana tinggi. Itu internasional katakan. Buktinya kejadian bencana di Indonesia sudah meningkat 153% selama 15 tahun terakhir. Meningkat. Kenapa sampai patokan 15 tahun terakhir? Undang-Undang 24 2007 mulai diimplementasikan 2008. Sekarang sudah 2025. Katakan 2024, sekitar 15 tahun atau 17 tahun. Kita bukannya terjadi pengurangan risiko bencana, tapi risiko bencana itu naik terus. Jumlah kejadian meningkat. Kalau dalam kejadian itu ada sebagian jadi disaster kan? Ya. Kejadiannya sekian ribu persen, sekian ratus persen misalnya. Tapi sebagian jadi bencana, nak, ya kan? Contoh lah,
ya sudah tahu OPD kan banyak itu. Nah, padahal kita sudah establish BPBD, BNPB juga sudah berkatakan ratusan, 514 kabupaten kota, sudah lebih sekarang kan ada tambahan 3 provinsi kan. Nah, itu apa namanya, yang namanya BPBD menjadi OPD, organisasi pemerintah daerah yang menjadi penanggung jawab menjalankan pelayanan publik tentang penanggulangan bencana. Itu boleh dikatakan ya seperti yang kita sebutkan, kenapa jadi setelah adanya BPBD kok bencananya naik terus, ada apa? Sebenarnya melakukan apa-apa. Sama yang saya katakan tadi, melakukan di Matibo, di situ Siangi. Berarti respon kan? Respon. Padahal kita menggeser sebelumnya. Pengalaman Aceh itu membuktikan bahwa kita tidak bisa respon, tapi ke depan. Apa ke depan? Cegah, mitigasi, kesiapsiagaan. Ternyata 5 tahun kemudian di Padang tidak tercegah. Nah, ada potensi lain tuh, Pak. Yang perlu kita antisipasi. Oke, Pak, mungkin yang terakhir, Pak. Tadi Bang juga menyampaikan efek dari perubahan global, pemanasan global. Kira-kira apa yang berbahaya di sana, Bang? Dan kemudian apa yang harus kita siapkan dari awal untuk penanggulangan? Ya, sudah terbukti bahwa data BNPB mengatakan jumlah kejadian yang meningkat tadi 153% meningkat dari 15 tahun terakhir. Itu adalah kejadian bencana hidrometeorologi. Apa itu? Banjir, longsor. Baru saja kita di Bekasi, baru saja di Jakarta, longsor, angin puting beliung, mungkin kekeringan, mungkin karhutla dan sebagainya. Itu jumlah yang dominan terjadi, terdampak. Nah, jumlah kejadiannya meningkat. Nah, itu adalah akibat dari dampak perubahan iklim atau meningkatnya panas bumi. Penyebab panas bumi ya mungkin menyebabnya gas metan akibat penebangan hutan dan sebagainya, industri, pemakaian industri termasuk ke kendaraan dan sebagainya, banyak penyebabnya. Penggunaan AC, penggunaan fosil gitulah penyebabnya. Dan itu tidak bisa dicegah sampai sekarang. Nah, perjanjian Paris itu awalnya mengunci tidak boleh kenaikan sampai 2 derajat Celcius. Sudah itu ada kesepakatan, saya lupa, disepakati hanya sampai 1,5 derajat Celcius. Karena ada yang bahaya. Kalau naik 1,5 derajat, ternyata sekarang itu sudah terbukti naik. Hampir mendekati, mungkin kalau saya tidak tahu persis, itu mungkin orang lingkungan atau orang lingkungan di nasional tahu itu. Tapi yang jelas, jumlah kejadian bencana itu artinya apa dampaknya yang terjadi? Curah hujan terjadi perubahan. Ya kan? Yang secara keseimbangan sebetulnya sama, tapi dicurahkan dalam waktu yang pendek atau bergeser waktunya. Terus akibat pembangunan secara umum, secara keseluruhan, adanya perubahan-perubahan yang menimbulkan kerentanan di bumi. Misalnya hutan jadi lahan rumah. Terus rumah tidak menyiapkan resapan, tidak menyiapkan penghijauan, restorasi dan sebagainya gitu. Buka aja lahan rawa, misalnya tempat menampung air, hilang jadi perumahan. Banyak kan? Nah, seperti itu industri. Nah, ternyata kesepakatan Paris itu tidak terpenuhi. Kalau menurut ceritanya yang saya lihat reportnya, hanya 1/3 komitmen internasional yang terpenuhi. Dari 1 itu hanya 1/3 terpenuhi. Berarti percepatan itu sudah terjadi terus, jauh lebih cepat terjadi kenaikan. Akibat apa? Kalau saya katakan, itulah yang dikatakan para ahli Azang de
development Perancis itu katakan karena aktivitas manusia. Jumlah penduduk bertambah. Kalau penduduk bertambah berarti ada aktivitas-aktivitas bangun rumah, industri, buka lahan, dan sebagainya berkembang. Kebutuhan air juga dan sebagainya. Akibatnya apa? Dampak perubahan iklim, panas bumi. Panas bumi, utara mencair, air laut naik. Ya kan? Curah hujan tidak menentu, dicurahkan yang jumlah tertentu dalam durasi panjang biasanya dicurahkan dalam waktu pendek. Ditambah bumi yang sudah rusak, lingkungannya, kerentanannya, curah hujan ini ketemulah. Terjadilah longsor, terjadilah banjir, dan sebagainya. Gitu. Belum sampah. Gitu. Sampah. Nah itu dampak perubahan iklim. Dan itu pasti terjadi. Nah, kalau saya, tadi Pak Ben menanyakan bagaimana peran sebetulnya yang paling apa namanya jelas dihadapi, memberikan pengetahuan, upaya mitigasi, upaya pencegahan, upaya kesiapsiagaan dalam konteks perubahan iklim kepada generasi muda. Karena 2030, 2050 kita akan menghadapi perubahan yang signifikan. Kalau kenaikan tadi yang hanya bisa dilakukan deal satu, tapi hanya jalan sepertiga. Berarti kalah cepat kerusakan lingkungan misalnya, kalah cepat perubahan kerentanan, kalah cepat orang hanya melihat kebutuhan ekonomi saja. Dan ada juga mungkin kondisi Jakarta hari ini, Bang. Beberapa di media sosial muncul itu bahwa tanggul-tanggul pembatas pantai wilayah Jakarta Barat posisinya air laut kalau dilihat dari naik dari atas sudah di atas permukaan tanah 2 meter itu 2 meter di atas permukaan tanah air laut. Dan kecenderungan naik terus sudah terbukti. Ini bagian dari dampak perubahan iklim. Dampak perubahan iklim. Karena tadi panas bumi yang meningkat, mungkin ais yang di utara itu mencair menjadi air laut. Jadi air laut bertambah. Air laut naik ya. Pemakaian air air tanah? Air tanah lain lagi dia ceritanya. Kayak tanah kalau di Jakarta itu terasa sekali. Sudah ada penelitian namanya sinking namanya. Sinking, SINKING, sinking. Pengosongan bumi akibat pengambilan air tanah yang berlebihan. Jadi siklusnya itu tak terjaga. Jadi ada bangun mall, bangun apartemen, bangun rumah, gunakan air tanah, ambil. Dibuang kemana? Dibuang masuk drainase, masuk sungai, selaut. Mestinya harus ada air itu, mestinya ada diambil, mungkin ada air hujan masuk lagi ke air tanah, jadinya memberikan makanan air kepada tanah. Itu tidak terjadi. Feeding air tanah, gitu, ya kan? Nah, tapi air tanah yang diambil, dibuang, hujan masuk di muka jalan, sudah dibeton, sudah aspal, masuk ke sungai. Tidak masuk ke tanah dia. Mestinya keseimbangan itu dijaga. Jadi masuk jatuh, terusnya ke laut. Terus ke laut. Tidak tersimpan lagi dia. Tidak tersimpan, mestinya kan disimpan terus melalui prosesnya. Jadi air tanah mengisi aquifer tanah itu kan ada kumpulan-kumpulan air di tanah ini, bumi kita ini, di dalam tanah itu kan ada kumpulan-kumpulan air tuh, tanah yang kita sedot itu. Nah, mungkin kan nanti itu, Bang. Itu di Jakarta udah dideteksi itu. Air laut itu akan meresap ke mengisi sudah ada. Menurut para pakarnya sudah jalan, terutama di utaranya Jakarta. Utara Jakarta. Ya. Air laut yang mengisi kekosongan air tanah. Yang saya dengar hasil penelitian itu, saya nggak tahu ya, baca juga, tapi saya dengar cerita-cerita itu udah sampai ke Monas itu masuknya. Air laut itu. Ya, buktinya mungkin bagian utara Jakarta itu orang tinggal sudah menyedot airnya udah asin. Nah, air laut itu, jadi air laut yang sudah dibangun tanggul laut itu, giant sea wall gitu kan. Bangunan laut itu sudah terlampaui sekarang. Sering terlampaui, terjadi rob, naik ke air laut, air lautnya malah melimpas. Ya kan, kalau terjadi di daratan di Jakarta ini sedang terjadi di Bogor banjir, hujan, curah hujan tinggi, banjir, ketemulah rob ini dengan ini terjadi tidak keluar air yang di sungai ini. Oh, itu beradu dia. Beradu dia. Jadi genangan sampai dia turun lagi baru ngalir dia. Gitu.
Gitu. Oke. Oke, Bang Medi. Saya rasa cukup. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.